Selanjutnya kalimat ini kalimat yang sangat simple. 你买的咖啡很好吃 ya, 很好吃. Nah, di sini salahnya adalah cafe itu kopi, jadi cafe bukan dici ya, bukan dimakan, tapi diminum ya. Jadi di sini perbaikannya adalah 你买的咖啡很好喝. Nah, di sini masih ada yang salah. Kenapa? Jadi dia ribet dengan te yang depannya. 你买的咖啡是什么意思? Apa artinya? 你买的咖啡, ingat yang diartikan adalah yang di belakang dulu. Jadi yang setelah te diartikan dulu ya. Cafe itu adalah kopi. Jadi 你买的咖啡 itu artinya kopi yang kamu beli. Ya, kopi yang kamu beli. Jangan dirubah-rubah lagi ya. 你买的咖啡. Ada yang cafe 买的你 gitu ya. Nah, itu kok bisa seperti itu? Itu dapat rumus dari mana ya? Coba kalian perhatikan lagi. Jadi diingat kalau penggunaan te yang diartikan itu yang di setelah te-nya dulu ya. Jadi 你买的咖啡. Jadi cafe-nya dulu yang diartikan. Cafe adalah kopi. 你买 kamu beli. Jadi kopi yang kamu beli. Karena di sini kesalahannya sangat simpel, hanya mengganti ci menjadi he ya. Jadi bukan 好吃 tapi 好喝ya. 下一题是昨天妈妈介绍给我姐姐的男朋友. Nah, di sini salahnya adalah penggunaan ke ya. Jadi ke itu diletakkan di antara dua orang ya. Jadi A, K, B apa ya? Jadi jawaban yang betul adalah 昨天妈妈给我介绍姐姐的男朋友. 给妈妈给我. Jadi mama ke baru wo ya. Jadi ke itu diletakkan di tengah-tengah dua orang ya. Nah, di sini masih ada yang salah. Jadi dia tidak menyebutkan wo di setelah ke ya. Jadi 昨天妈妈给介绍我姐姐的男朋友 ya. Jadi di situ salah. Ingat penggunaan ke itu diletakkan di antara dua orang, baru kemudian predikatnya, baru setelah itu adalah objeknya. OK， 下一题是这箱子不很大，也太不重. Nah, di sini salahnya penggunaan adalah penggunaan hen ya dan negatif ya. Jadi di sini diingat hen itu tidak boleh negatif. Jadi tidak boleh pu hen ta ya, pu kei ya, nggak boleh ya. Jadi di situ hennya dihilangkan menjadi puta ya. Jadi bukan pu hen ta, tapi puta. Negatif tidak boleh pakai hen. Kemudian tai pucung ya, di sini tidak terlalu berat, tidak terlalu berat. Jadi tidaknya dulu pu, kemudian terlalu tai baru berat cung ya. Pu tai cung ya, jadi bukan tai pucung ya. Nah, di sini ada yang menjawab pu hen ta ya, jadi pu hen ta itu salah. Kemudian ada yang menambahkan he pu tai cung. Nah, 这箱子不大和不太重. Nah, di sini he-nya penggunaannya tidak tepat ya. Jadi bukan digunakan di sini. He itu digunakan untuk rincian barang ya, atau dua orang ya. Wo he ni itu boleh ya. Oke, soal selanjutnya adalah 我的家人工作都在外贸公司. Yang betul adalah 我的家人都在外贸公司工作 ya. Jadi to-nya diletakkan di setelah orangnya. 我的家人都 baru kemudian 在外贸公司 baru predikatnya 工作. Nah, di sini 在-nya keterangan tempatnya diletakkan di setelah subjek ya. Nah, masih ada yang salah. Jadi yang salah itu dia nulisnya begini. 在外贸公司我的家人都工作. Itu kalimatnya salah ya. Jadi yang paling tepat adalah keterangan tempat diletakkan di setelah subjek. Setelah subjek. Jadi subjeknya di sini adalah 我的家人. Karena ada to itu harus diletakkan di setelah orangnya. Jadi to-nya dulu, baru kemudian keterangan tempat, baru kemudian predikat. Ya, jadi kalimat yang betul adalah 我的家人都在外贸公司工作. 下一题是我明天下午有上课.
Nah, di sini to putui ya. Jadi kalian semua salah mengerjakannya. Jawaban kalian itu hampir semua keterangan waktunya dipindah ke depan ya. Jadi 明天下午我有上课 kayak gitu ya. Nah, di sini kenapa salah kalimat ini? 上课 itu adalah mulai pelajaran. Yo itu adalah ada ya. Jadi sama-sama predikat. Predikatnya di situ adalah yo sama shang ya. Ke itu adalah pelajaran ya. Jadi tidak boleh ada dua predikat di satu kalimat yang berdempetan ya. Jadi sini yo shang ke itu salah. Tapi yang betul adalah 我明天下午有课. Ada pelajaran. Jadi bukan ada memulai pelajaran ya. Tapi ada pelajaran. 我明天下午有课. 我明天下午没有课. Jadi tidak ada pelajaran, nggak ada kelas ya. Jadi di sini shangnya dan yo itu tidak boleh digabung menjadi satu. Ya, mingpai mah. Oke, selanjutnya ya, ini adalah soal yang paling banyak salahnya. 他在不对，他看书在图书馆昨天. Nah, di sini ada keterangan tempat, ada keterangan waktu ya. Jadi seperti yang kemarin saya kirimkan di grup ya, kalau ada keterangan waktu dan keterangan tempat, keterangan waktu diucapkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ya, jadi rumus yang benar itu adalah keterangan waktu, subjeknya dulu baru keterangan tempat. Jadi jangan keterangan waktu, keterangan tempat, baru subjek, baru predikat. Salah ya. Jadi yang salah-salah ini sebagian besar nulisnya begini. 在图书馆昨天他看书 atau 昨天在图书馆他看书. Salah ya. Jadi yang betul itu adalah keterangan waktunya dulu, 昨天, baru subjeknya dulu, 他, baru keterangan tempat, 在图书馆, ngapain? 看书. Ya. Jadi kalau ada keterangan waktu disebut lebih dulu, subjek baru keterangan tempat. Coba kalian buka lagi foto yang kemarin saya kirimkan tentang keterangan waktu dan keterangan tempat. Coba dilihat lagi contoh-contohnya. Pasti semuanya keterangan waktu dulu, baru subjek, baru keterangan tempat. Keterangan waktu dan keterangan tempat tidak nempel jadi satu ya. Coba kalian lihat lagi ya. Oke, 下一题是我们班有18个留学生们. Nah, di sini kenapa yang mana salah? Salahnya adalah di kata men-nya. Men memang penggunaannya digunakan untuk sesuatu yang berbentuk jamak ya, jadi lebih dari satu. Nah, di sini memang lebih dari satu karena ada 18 留学生 ya, tapi karena di sini ada angkanya, ada 18, jadi tidak boleh menggunakan men. Nah, kapan kita boleh bilang 留学生们? Misalnya kita mau menyapa ya, jadi misalnya xiaochang, kepala sekolah mau menyapa murid-muridnya ya, jadi 留学生们你们好. Nah, seperti itu boleh ya. Tapi karena di sini sudah ada angkanya, jadi men tidak boleh ya. Jadi kalimat yang betul adalah 我们班有18个留学生. Jadi yang salah di sini ada yang menambahkan tuo di tengah-tengahnya ya. Jadi udah tambahin tuo terus letaknya salah lagi ya. Coba kalian lihat di soal-soal yang tadi bagaimana penggunaan tuo yang benar. 好，最后一题是都我爸爸妈妈是大夫. Nah, di sini salahnya adalah paling gampang ya. Jadi to-nya letaknya salah. Dirubah menjadi 我爸爸妈妈都是大夫. Nah, di soal ini semuanya betul ya. To tui, ye, diman to很棒ya. Jadi penggunaan to-nya sudah paham ya. Jadi 我爸爸妈妈都是大夫. Oke, bagaimana? Nimen mingpai mah? Apakah kalian mengerti? Semoga mengerti ya dengan kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan di tes kemarin. Coba kalau misalnya kalian tidak mengerti, 你们可以问我。如果还有问题，直接在 WhatsApp ya, 联系我. Jadi boleh hubungi saya via WhatsApp. Oke, coba dipelajari lagi, kemudian dibaca-baca lagi ya, di mana sih kesalahannya ya. Kemudian dilatih lagi membuat kalimat yang lain-lain. OK， 我们今天的课上到这儿，谢谢大家，再见。